Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Pemirsa, berikut adalah rekomendasi saham pilihan dari Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Ada Mas Wisnu Prambudi. Saham-sahamnya adalah SIMP yang direkomendasikan trading buy, Adikarya juga trading buy, Jasa Marga buy on weakness, dan Adaro trading buy. Kita akan bahas untuk posisi-posisinya. Mas Wisnu, kita ke SIMP terlebih dahulu. Semenarik apa saham dari sektor perkebunan yang satu ini? Ya, SIMP ini kami melihat menarik ya, karena pasca koreksi cukup dalam di Oktober, dan level-level saat ini tuh sudah masuk konsolidasi, dan kita melihat tanda-tanda uptrend itu sudah mulai terbentuk, terlihat dari MACD sudah golden cross mendekati titik 0. Artinya kita melihat short term to middle SIM ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target kita di 540, kemudian batasi risiko jika turun di bawah 412 gitu ya untuk SIMP. Kemudian Oke. kalau kita lihat dari kinerjanya juga, SIMP ini mengalami kenaikan ya laba bersihnya di atas 100% untuk semester 1 kemarin. Itu yang menjadi sentimen positif mengapa SIMP ini Anda rekomendasikan untuk trading buy. Berarti current price boleh mulai akumulasi ya? Ya, boleh, boleh. Oke. Selain SIMP dari sektor lainnya Anda rekomendasikan konstruksi Adikarya. Ya, kita melihat Adikarya ini masih menarik gitu ya, terutama di posisi-posisi saat ini yang kita lihat sebenarnya sudah area jenuh jual. Artinya di harga saat ini bisa dilakukan pembelian ya, yang kita lihat harganya berpotensi upside gitu ya. Memang untuk middle-nya itu kami melihat potensi di 800 itu memungkinkan, karena kita melihat anggaran infrastruktur untuk 2023 itu masih naik ya, naiknya 7,99% menjadi 392 triliun. Kemudian kita lihat juga IKN itu akan menjadi fokus pemerintah, dan kita melihat emiten-emiten karya, terutama BUMN ini akan dapat proyek yang kalau kita lihat banyak jatuh ke mereka. Berarti ini Nah, lebih ke jangka menengah. ya, middle sebenarnya bisa short untuk middle ya untuk Adi Baik. posisi saat ini. Oke. Ada cermati posisi support di 520, kemudian juga support kedua 510, resisten pertama 560, resisten kedua 580, target price 800 dan cut loss di 490. Kalau melihat di layar ini ada pergerakan dari Adikarya, Mas Wisnu dalam pola apa? Karena tuh merah-merah terus gitu. Ya, sebenarnya tergantung kita lihat kalau daily itu sebenarnya saat ini lagi sideways ya, di rentan 500 sampai 535. Jadi kita lihat sebenarnya di saat ini kita tadi kan sudah singgung di area jenuh jual. Jadi artinya dalam jangka bisa 1 minggu, 2 minggu itu masih akan cenderung sideways. Artinya bergerak dalam rentang yang kecil. Jangka kalau berbicara harian satu ways ya. Ya, Kalau berbicara agak middle ini pola apa? kalau kita bicara middle sebenarnya ya di area ini ya, apa namanya, supportnya ya, kalau kita lihat misalkan kita lihat dari weekly ya, sebenarnya Oke. saat ini di area support yang udah cukup terbentuk cukup lama gitu ya, di 500-an. Baik. Waspada jika turun di bawah 490, tapi di posisi-posisi sekarang trading buy ya, masih ada peluang kenaikan, apalagi supportnya ini sudah support yang kuat dan sudah cukup lama berada di sini dan tampaknya sulit untuk tertembus ke bawah. Tapi kalau tertembus ke bawah, hindari dulu Adikarya ya. Oke, Jasa Marga bagaimana? Ya, kita melihat Jasa Marga menarik gitu ya, karena kita lihat dari apa namanya, lalu lintas harian yang justru sepanjang semester 1 2022 itu mengalami kenaikan 19% gitu ya, menjadi 3,25 juta per harinya lalu lintas kendaraan. Dan tentu banyak jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Sehingga kalau kita lihat data kuartal ketiga dari sisi laba bersih Jasa Marga itu mengalami kenaikan 34% menjadi 1 triliun. Jadi
kita ngelihat dari elaborasi fundamentalnya juga baik. Kemudian kalau kita bicara 2018 sampai 2022 itu sudah ada realisasi tol yang sudah jadi itu 2.499 km. Ini angka yang sangat besar. Kemudian untuk 2023 PUPR itu menargetkan ada 12 ruas tol yang akan jadi, dan ini tentu menjadi tambahan portofolio untuk jasa marga. Kita lihat juga domestik kasus COVID-nya kan terkendali, dan ketika kasus COVID terkendali maka mobilitas masyarakat itu akan naik, dan ini akan menguntungkan untuk jasa marga. Oke, ini akan menentukan untuk jasa marga. Ada support kuat di 3220 ya? Ya, itu untuk support keduanya yang kita bicara untuk time frame short term ya. Oke. 3220, kemudian resisten terdekat itu di 300. Kami target price-nya di 4.000 ya. Namun batasi resiko jika jasa marga ini koreksi di bawah 3.200 kalau kita Oke. trading. Baik, buy on weakness. Terakhir Adaro dari 4 rekomendasi ataupun saham pilihan Anda. Semenarik apa Adaro? Iya, Adaro ini pasca koreksi emiten-emiten batubara kita ngelihat koreksinya sudah mulai reda, dan kalau kita bicara kinerja kuartal ketiga kemarin laba bersih Adaro itu naik 356%. Ini lompatan yang sangat signifikan, dan kalau kita lihat memang demand terutama untuk Eropa untuk pembangkit tenaga listrik, terutama untuk supply menghadapi musim dingin, kita lihat katalis-katalis ini berpotensi untuk sepanjang tahun ini hingga semester 1 2023 ini masih berpotensi harga batubara itu masih tinggi, sehingga emiten-emiten batubara masih sangat diuntungkan. Current price Adaro di 3690, kita lihat target price kami di 4250 ya. Wow, 4250 masih ada peluang ke sana, dan Anda yang bertanya-tanya sama apa yang layak di-keep sampai dengan kuartal pertama 2023, sejauh ini yang masuk dalam radar masih adalah tambang batu bara ya, karena krisis energi yang terjadi akibat perang antara Rusia dan Ukraina juga diproyeksi masih akan terus berlangsung, membuat saham-saham berbasis energi termasuk batu bara ini masih akan cukup oke ya. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Oke, memang kalau kita lihat kinerjanya hanya melemah dalam 1 bulan terakhir 4,12%. Mungkin ada profit taking di sana. Tapi kalau berbicara mengenai 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, year to date, bahkan 5 tahunan, kondisi dari Adaro ini hijau dan masih direkomendasikan juga oleh Mas Wisnu ya. Baik, itu dia rekomendasi saham pilihan hari ini pemirsa yang sudah kami tampilkan begitu ya. Ada saham SIMP, Adikarya, Jasa Marga, dan juga Adaro. Mas Wisnu, kita tahan sejenak karena kita akan menyimak pemirsa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar, di mana sudah 4 menit berlalu indeks harga saham gabungan berdasarkan data yang kami himpun bergerak menguat di kisaran 0,22%, 7.078. Jakarta Islamic Index naik 0,27%, LQ45 naik 0,25%. Top gainers adalah BBCA dengan kenaikan 1,72%, 8.875. Bank Mandiri 0,25%, 10.125. BSBK naik 1,71% di 238. Dan Adaro yang menjadi rekomendasi dari Mas Wisnu tadi masuk dalam gainers dengan kenaikan di 3.720. Kemudian losersnya pemirsa adalah Telkom turun 0,25% di 4.020. Goto turun 0,95% di 208. Arto atau Bank Jago turun 1,75% di 5.600. BKSW turun 5,19% di 128. Yang menjadi top losers adalah Telkom dan juga Goto. Kita tahu Telkom juga cukup banyak berinvestasi di Goto. Apakah Anda melihat koreksi yang terjadi di Telkom ini menarik, dan apa rekomendasi untuk Telkom? Iya, kita melihat memang hal tersebut bisa menjadi katalis negatif ya, ketika porsi di Telkom di Goto kan cukup lumayan, dan memang Telkom bicara lewat Telkomselnya ya untuk long term gitu ya. Memang secara fundamental sendiri sebenarnya Telkom tidak ada masalah, dan
sebenarnya ketika terjadi koreksi, kalau kita sebagai investor menarik untuk dilakukan buy on weakness secara bertahap. Buy on weakness secara bertahap untuk Telkom sampai support di posisi berapa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk terdekat itu di 3.900-an ya. Kalau untuk 3.900-an ya? ya untuk amannya. Oke, kita lihat Telkom dalam 3 bulan terakhir sudah melemah 13,52%. Sedikit Mas Wisnu mengenai kondisi yang terjadi di China, angka COVID yang meningkat lagi dan beberapa distrik dia yang di lockdown gitu ya. Sejauh mana ini akan menjadi perhatian dari sektor energi dan juga tentunya Bursa Asia dan IHSG sendiri? Ya, tentu katalis pengetatan atau lockdown yang ada di China itu menjadi concern ya, karena kita tahu ekonomi terbesar itu di China dan hubungan dagang antara Indonesia dan China juga sangat besar. Tentu ini akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, walaupun kalau kita lihat hari ini market justru malah merespon positif ya, artinya masih hijau. Jadi artinya ke depan itu akan cenderung volatil, dalam artian bisa saja dilihat positif yang ada di di China, bisa juga dilihat negatif. Tapi kita melihat katalis yang ada di market itu sangat variatif. Misalkan ada yang terdekat dari FOMC, The Fed, ada juga yang dari China. Jadi kita melihat katalisnya masih sangat-sangat banyak. Cuman kalau kita bicara simpelkan, katalis itu tentu akan memberatkan market sebenarnya. Tapi kita lihat ISG masih kuat ya kalau kita lihat. Jadi kita melihat untuk ISG masih strong, terutama di level-level 7.000-an. Target akhir tahun dari FAC di posisi berapa? Ya, kita akhir tahun 7.100 hingga 7.200, Mbak. Moderat-moderat saja ya, karena kan Iya, level tertingginya ada di 7.300-an ya. betul. Oke, terima kasih banyak Mas Wisnu atas sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi, sumber informasi untuk portofolio Anda, pemirsa ya. Mas Wisnu, selamat pagi, sehat selalu. Iya, amin.